Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah provinsi itu merencanakan masa depannya? Hari ini, kita bakal intip contekan masa depan Kalimantan Selatan atau yang biasa kita kenal sebagai Banua. Mereka punya rencana besar nih buat 5 tahun ke depan, dan fokusnya ternyata bukan cuma soal membangun gedung-gedung tinggi. Jadi, kalau kita ngomongin kemajuan, apa sih yang langsung kebayang di benak kita? Jalan tol yang mulus, gedung pencakar langit. Nah, Kalimantan Selatan ternyata punya jawaban yang sedikit berbeda. Mereka percaya kalau kemajuan sejati itu ukurannya ada di manusianya. Yuk kita lihat gimana cara mereka mengukurnya. Nah, jawabannya ada di sini. Indeks Pembangunan Manusia atau ITM. Ini adalah sebuah tolak ukur yang fokusnya itu benar-benar ke manusia. Jadi bukan cuma ngomongin ekonomi, tapi soal kualitas hidup kita semua secara keseluruhan. Dan inilah yang jadi kompas utama buat Banua. Dan ini bukan cuma wacana atau janji-janji manis loh. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menuangkan semuanya ke dalam angka-angka yang jelas dalam sebuah dokumen resmi. Kenapa ini penting? Simple, karena kalau ada angkanya, kemajuannya itu bisa diukur, nggak cuma kira-kira atau berdasarkan perasaan aja. Ini dia angka saktinya. Dari 75,19 di tahun 2024, targetnya adalah mencapai 77,71 di tahun 2029. Mungkin kelihatannya, cuma naik 2 poin, apa susahnya? Eits, tunggu dulu. Di balik 2 poin ini ada kerja keras luar biasa untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas, masyarakat yang lebih sehat, dan ekonomi yang lebih adil. Gimana caranya? Yuk kita bongkar satu persatu. Oke, ini dia peta jalan pembahasan kita. Ada 3 pilar utama, generasi lebih cerdas, kehidupan lebih sehat, dan ekonomi yang lebih adil. Udah siap? Oke, mari kita bedah pilar yang pertama, pendidikan. Ini bisa dibilang fondasi dari segalanya. Karena ya, gimana kita mau bayangin masa depan yang cerah buat Banua kalau generasinya nggak cerdas kan? Coba lihat angka-angka ini deh. Rata-rata lama sekolah ditargetkan naik jadi 9,5 tahun. Artinya, paling nggak semua orang diharapkan lulus SMP. Tapi yang lebih keren lagi, lihat harapan lama sekolahnya, 14 tahun. Ini kayak sinyal kuat kalau Banua pengen banget setiap anak di sana punya kesempatan buat merasakan bangku kuliah. Tapi kan, lama sekolah doang nggak cukup ya. Percuma sekolah 12 tahun kalau kemampuan dasar membaca dan berhitungnya masih kurang. Nah, makanya Kalsel juga fokus banget sama kualitasnya. Targetnya, makin banyak siswa yang jago literasi dan numerasi. Ini tuh ibaratnya ngasih mereka kunci buat membuka semua pintu ilmu pengetahuan. Terus gimana caranya? Lewat program-program yang konkret? Ada dorongan buat satu keluarga satu sarjana? Memastikan akses pendidikan itu merata sampai ke pelosok, membawa sekolah ke era digital, dan yang paling penting, ningkatin kualitas gurunya. Sebuah paket yang komplit banget. Oke, dari pendidikan, kita geser ke pilar kedua yang nggak kalah krusial, kesehatan. Logikanya sederhana, masyarakat yang sehat itu pasti lebih produktif dan lebih bahagia. Ini adalah fondasi dasar dari semua pembangunan. Ada 2 angka di sini yang penting banget. Pertama, angka harapan hidup yang terus naik. Ini artinya harapannya masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih panjang dan sehat. Kedua, dan ini krusial banget, adalah perang melawan stunting. Menurunkan angkanya secara drastis itu sama artinya dengan menyelamatkan potensi generasi penerus Banua sejak awal kehidupan mereka. Strateginya juga keren, gabungan antara teknologi canggih dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ada puskesmas pintar yang terkoneksi internet, jaminan kesehatan yang mencakup hampir semua orang, posyandu yang makin dioptimalkan, dan yang paling fundamental, akses mudah ke air bersih dan sanitasi. Semuanya saling nyambung. Dan sekarang kita sampai di pilar terakhir, ekonomi. Karena percuma kan, ekonomi tumbuh pesat, tapi yang menikmati cuma segelintir orang aja. Pilar ini memastikan kalau kemakmuran Banua itu benar-benar jadi kemakmuran untuk bersama. Coba deh perhatiin grafik ini. Ini bukan sekedar kenaikan biasa loh, ini sebuah lompatan. Pendapatan per kapita ditargetkan melonjak hampir 2 kali lipat hanya dalam 5 tahun. Dari 67 juta menjadi 121 juta per tahun. Luar biasa ambisius. Tapi, pendapatan naik itu jadi nggak berarti kalau yang kaya makin kaya dan yang miskin gitu-gitu aja kan? Nah, disinilah letak keadilannya. Saat kue ekonomi Banua makin besar, mereka juga mau memastikan potongannya dibagikan secara lebih merata. Indikatornya, rasio Gini ditekan turun, angka kemiskinan juga ditekan. Inilah yang namanya pertumbuhan untuk semua. Mesin penggerak di balik semua ini adalah target pertumbuhan ekonomi di angka 8,1% dan angka pengangguran yang ditekan sampai 3,5%. Artinya apa? Artinya akan ada lebih banyak lapangan kerja dan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk sejahtera.
Terus gimana cara mengejar target seambisius itu? Ternyata kuncinya bukan dengan mengandalkan perusahaan-perusahaan raksasa, tapi dengan memberdayakan akar rumput. Fokusnya ada di UMKM, koperasi yang melek digital, dan mencetak 1.000 wirausaha muda yang baru. Ekonominya dibangun dari bawah ke atas. Jadi, setelah kita lihat semua angka dan target ini, kita harus ingat satu hal penting. Peningkatan IPM ini bukan cuma sekedar statistik di atas kertas atau laporan di atas meja. Ini adalah sebuah simbol, sebuah janji untuk perubahan nyata. Perubahan yang bisa dirasakan di ruang kelas, di puskesmas, dan di dompet setiap warga Banua. Generasi yang lebih cerdas, kehidupan yang lebih sehat, dan ekonomi yang lebih adil. Rencananya sudah terpampang jelas. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apa arti babak baru bagi Banua ini untuk Anda? Terima kasih sudah menyimak.